Assalamualaikum Bu Tama. Waalaikumsalam Bu Zulheti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Tama. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu ajar untuk kegiatan produksi nanti? Saat ini saya mengajar kelas 3. Rencananya kapan dilaksanakannya Bu? Kalau bisa hari ini saya laksanakan. Sepakat ya Bu ya, kita laksanakan hari ini. Insya Allah. Ya. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya yaitu saya ingin melihat keaktifan murid dan murid itu mampu melakukan presentasi nantinya Bu. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu pertama? Pada bagian keaktifan peserta didik dan diskusi kelompok peserta didik, bagaimana dia mampu melakukan kolaborasi di dalam kelompoknya, kemudian bagaimana dia mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dari dan pendapatnya kepada kelompok lain. Rencana strategi yang saya gunakan yaitu bagaimana peserta didik ini mampu aktif dengan saya menggunakan media pembelajaran yang beragam. Seperti saya akan menggunakan video, gambar dalam proses pembelajarannya, sehingga dengan adanya video atau gambar semua peserta didik dapat aktif Bu. Itu pun peserta didik yang audio, visual, kinestetik dapat aktif dalam proses pembelajaran Bu. Harapannya setelah kegiatan observasi ini tidak apa ya? Harapannya Bu, setelah dilakukan observasi ini murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif selama proses pembelajaran dan mampu berkolaborasi dalam kelompok secara baik Bu. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar. 1480 ketemu ya kan? Pak, kelompok itu kan di situ. Aduh, titik-titik mak. Nah, ampun ya istilah cara membaca. Lah, yang 1080 buat bisanya cara membaca kan 1480 buat tulis. Ya, boleh. Malam tiga pastinya. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, sekarang kita akan memasuki kegiatan pasca observasi yang sebenarnya Ibu Tama kabarkan hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin, perasaan saya cukup lega, bahagia dan puas Bu, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan cukup efektif. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dalam kegiatan yang sudah Ibu laksanakan? Dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, terlihat perubahan signifikan peserta didik dalam proses pembelajaran.
yang awalnya peserta didik masih ada yang tidak aktif, pada saat proses pembelajaran ini sudah ada peserta didik yang aktif, walaupun belum semua peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dari tanggapan Ibu, bagaimana ketika kompetensinya siswa itu? Tercapai sebagian besar, sudah ada peserta didik yang mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun ada juga beberapa peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi apa yang menjadi kesulitan siswa Ibu dalam pembelajaran tadi? Tidak tercapai itu. Kesulitan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran mungkin dari segi media pembelajaran yang saya gunakan. Dalam proses pembelajaran kemarin saya hanya menggunakan PowerPoint sehingga tidak memenuhi keberagaman peserta didik. Sebaiknya dari yang pembelajaran dilakukan kemarin itu seharusnya saya menggunakan alat peraga yang langsung dihadapkan ke peserta didik tersebut, sehingga peserta didik yang kinestetik pun dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Itu kesulitan yang dihadapi. Ada kesulitan lagi? Mungkin kesulitan yang saya hadapi ketika saya menyusun modul ajar, Bu, dimana pada saat ini kita dituntut untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Dari segi pemaham saya juga belum paham bagaimana yang sebenarnya diferensiasi tersebut, Bu. Jadi kesulitan saya itu bagaimana cara menyesuaikan modul dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana LKPD yang saya buat tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran ini tercapai. Di situ kesulitan saya. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran bersama. Hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan yang sudah dilakukan, saya mendapatkan banyak hal, Bu. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya dan dalam melayani peserta didik sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, bukan apa yang saya butuhkan, Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Hal yang saya lakukan untuk pertemuan berikutnya yaitu bagaimana saya mampu membuat proses pembelajaran ini memenuhi kebutuhan peserta didik dan bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan aktif. Peserta didik pun kemudian bagaimana menciptakan media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Apabila media yang kita ciptakan ini sudah menarik, maka peserta didik tersebut akan aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik, Bu. Cukup itu sampai di situ ya. Semoga apa yang akan Ibu rencanakan akan berjalan lebih lancar dan pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan anak-anak lebih menantang dalam belajarannya. Terima kasih. Pertama, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit refleksi. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut situ. Umpan balik sedikit ya, Bu, dari percakapan Coaching barusan. Saya sebagai pengajar praktek mengapresiasi bagaimana Ibu melakukan percakapan pasca observasi dengan menggunakan sejawat Ibu. Ya, yang Ibu tanyakan sudah sesuai rasanya tadi apa yang telah dilakukan saat observasi. Mungkin yang belum Ibu sampaikan hal yang Ibu data. Jadi hasil analisis Ibu mungkin sebaiknya disampaikan. Nah, karena tadi kan Ibu hanya bertanya saja. Jadi kemarin Ibu setelah Ibu lihat rasanya di bagian apa yang rasanya perlu dikembangkan, mungkin Ibu beri dulu saran atau masukan gitu kan. Menurut saya seperti ini. Nah, mungkin nanti ada umpan balik dari sejawat. Kalau tadi dia kurang memberikan persepsi pada anak. Jadi anak ada sebagian yang aktif, ada sebagian tidak aktif. Nah, itu lebih eksplor lagi untuk mencapai semuanya aktif, gimana cara Ibu strategi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi kan cuma permasalahan yang disampaikan. Nah,
strategi dari Ibu sendiri nanti gimana, seperti apa? Nah, itu yang digali lagi di dalam pembicaraan coaching. Kalau di bagian yang lain-lain sudah bagus menanyakan hal yang ingin dikembangkan, sudah disampaikan tadi, ingin mengembangkan efektif diferensiasi, terus untuk meningkatkan media ajar alat peraga gitu ya, sudah ada strategi seperti ini. Mungkin sedikit dari saya Bu Zul, mudah-mudahan ke depan lebih terlatih lagi, mungkin kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan bagaimana percakapan coaching yang baik. Terima kasih.